Oke, sebelumnya, assalamualaikum, selamat pagi. Jadi gini, aku di sini mau kenalin uh, materi bonus yang akan aku sampaikan lagi. Ini tuh aplikasi namanya, ada aplikasi namanya tambahkan teks. Kenapa aku pilih tambahkan teks? Karena dari beberapa kali aku coba download aplikasi yang lain, aku lebih condong ke si tambahkan teks ini gitu. Nanti kalian bisa cari di Play Store atau nanti aku yang kasih aja itu aplikasinya. Soalnya nggak apa-apa biar lebih cepat aja. Jadi gini, kelebihan dari sama aja sih sebenarnya. Ini sama aja kayak apa yang di PixArt kemarin yang di apa yang Kak Isa apa namanya? Yang Kak Isa bagiin gitu ya tutornya. Nah, ini kita masuk dulu dari awal. Nah, ini kan tampilan awalnya tuh gini ya. Ini tampilan awalnya kayak gini. Nah, kalau misalkan apa? Biasanya kalau yang gambar terbaru itu muncul di sini ya. Gambar terbaru muncul di sini. Nah, ini kita masuk ke galeri karena kebetulan gambar punyaku itu udah lama. Aku mau pakai gambar yang sama kayak Kak Isa kemarin. Bentar, mana ya? Di PixArt. Ya, terekspos. Gak apa-apa deh, yang penting enggak apa namanya itu. Mana sih? Nah, ini punya aku. Mas mau bayar nih. Siapa duluan nih? Iya dulu. Nah, ini udah masuk. Nah, sebelnya memang itu ya. Jadi si aplikasi ini nih ya emang biasalah iklan gitu kan. Emang kalau misalkan kita datanya kita offin nih, ini aman. Makanya aku lebih suka aplikasi ini karena ketika dimatikan datanya itu dia malah lebih lancar ketimbang datanya nyala gitu. Memang aku ini pengguna aplikasi yang datanya off gitu kayak PixArt. PixArt kan bisa dimatiin tuh datanya. Jadi ya paling hapus background doang yang pas dinyalain nanti dimatiin lagi gitu. Karena semuanya serba manual. Aku lebih suka itu, jadi nggak mengganggu si data gitu. Soalnya kalau pakai data kan ada iklan, ada nge-lag, jadi macem-macem ya. Jadi gini, ini kan udah masuk gambarnya nih. Nah, ini tuh ada tambahkan foto, ada tambahkan bentuk, stiker, gaya dan lain-lain. Nah, nah bedanya juga di sini sama sih kayak PixArt juga, cuman bedanya di sini ada mengganti. Di sini ada tools mengganti ya. Ada efek potong gambar, ganti ukuran. Nah, ini nggak terlalu diperlukan karena fokusnya ke fontnya aja. Nah, sekarang aku mau coba pakai judul bahasa Inggris ya. Jadi tadi nah ini wanita di kota terlarang. Woman in, kita masukin satu per satu the Forbidden City. Benar ya. Forbidden City. Oke, kenapa ini dipenggal-penggal? Karena ada juga hubungannya sama tipografi. Cuman aku nggak terlalu ngikutin kaidah. Cuman lebih ke kayak feeling. Tapi jangan ditiru ya. Soalnya ya maaf itu kayak agak melenceng gitu. Takutnya hasilnya itu beda sama apa yang udah dikaidahkan gitu kan. Jadi ini aku mengandalkan feeling aja, yang penting kelihatan. Nah, ini kan udah masuk nih sama si fontnya. Nah, ini tuh ada gaya, font, format, warna, coretan. Oke, kita masuk ke font dulu deh. Nah, ini ada standar. Kalau misalkan kita ini standar yang dari aplikasinya ya. Ini ada ya seginilah. Nah, ini 1000 itu ini kalau misalkan kita datanya on, ini pasti banyak banget gitu. Nah, terus sama huruf saya. Nah, ini aku cari sendiri dari Davon gitu ya. Nanti Davonnya itu kayaknya bakal dikupas sama Kak Hisa. Nah, oke, kayaknya udah
Ya, kalau soalnya ini nanti video ini bakal aku share setelah Kak Isya bagiin Davon dari Davon gitu ya, atau enggak gampang lah nanti caranya ada. Nah, eh ini udah aku download beberapa. Nanti aku tutur lagi caranya gimana cara nambahin di si font ini ya, huruf saya ini. Sebelum kita masuk langsung ke fontnya, nggak apa-apa kita coba satu persatu yang kira-kira mana sih yang tentunya yang pas gitu ya buat temanya gitu. Jadi kita nggak asal ini pengen yang ini, nah itu kan kurang ya. Jadi bentar, ini kan kayak buat action sama teknologi nih yang tema-tema ini. Nah terus oke. Nah ini bentar aku cari yang ini tuh kayak yang buat action yang fantasi kayak ala-ala food apa sih bahasa Inggrisnya, intinya yang kota-kota masa depan lah. Nah ini tuh kayak yang buat itu loh, sebenarnya yang kayak gini juga masuk asalkan nanti kita bisa menempatkannya ya. Nah bentar, aku mau cari. Nah kenapa nggak cari aja di ini, soalnya nah itu tadi kembali aku tuh emang malas sama data yang hidup gitu ya, jadi makanya lebih suka langsung cari sendiri terus kita download sesuai kayaknya tanpa harus on data gitu ya. Nah ini kayaknya bisa nih. Nah untuk cari yang font ini tuh kayaknya Halloween kalau nggak salah. Nggak apa-apa, kita cari lagi coba sampai ada lah ya. Nah kita coba dulu, nanti kalau enggak kayaknya. Nah ini juga boleh, cocok ya. Oke. Aku ceritanya pengen yang. Nah ini kan karena sambung, biasanya kalau di sini tuh kalau biasanya tulisannya nyambung itu antara yang sendiri sama yang gabung itu lebih lebih kecil yang sambung, soalnya kalau yang sendiri tuh lebih besar kan. Jadi gimana caranya supaya antara yang di bawah sama yang di atas seimbang, kita bisa tarik tapi dikit aja, jangan terlalu gini ya. Nah dikit aja pelan-pelan, nah biar hampir sama kayak di atas itu. Jadi biar yang di atasnya itu nggak kegedean, nggak kekecilan, atau lagi ya kegedean ya. Nah ini kita bisa ambil tengah-tengah, soalnya nah kalau udah di tengah itu ada garis yang lurus ke bawah gitu ya. Cuman syaratnya kita kalau mau ambil tengah-tengah itu dipepetin aja gini, jangan kayak gini, nanti beda tengahnya tuh ya. Nah jadi aneh kan, jadi nggak di tengah tapi malahnya di pinggir. Nah oke. Jadi di sini ini juga udah di tengah. Nah biasanya aku kebiasaan kalau ngambil ini tuh dicocokin dulu, nanti baru kita masuk ke warna ya. Jadi aku pengen bikin yang kayak gini. Nah ini tarik aja buat naruh si ini ya. Nah aku pinggirin dikit aja biar si D-nya ini masuk. Oke. Aku pengen kayak gini soalnya ya kembali ke selera gitu. Jadi saat kita memasukkan sebuah judul itu, apalagi kalau kita udah masuk ke dunia jasa cover gitu ya, kita bakal pastilah kayak mendengarkan isi hati si penulis. Jadi kalau makan kita udah nih cocok, ini ide kita nih, nanti pas kalau dimasukin sama penulis kadang kan nggak cocok. Nah jadi itu kembali lagi ke kepengen si penulis. Kalau si penulisnya ada keinginan, tapi kalau kayak buat diri kita sendiri, yang penting nggak aneh banget
Jadi kita bisa lah masukin sesuai keinginan kita juga, karena kita juga ya penulis lah gitu, buat novel kita sendiri gitu kan. Nah, oke, ini udah masuk nih sama si ininya fontnya ya. Nah, untuk pewarnaan sama aja kayak kemarin, cuman aku mau kasih apa ya? Ada lah ide yang biar kayak shining gitu, biar kelihatannya tuh cakep gitu. Nah, aku mau ambil yang di bawah, karena kebetulan ungu, aku mau ambil warna ungu. Oke, ini untuk line itu di sini namanya coretan ya. Jadi coba, nah kurang lebih kayak gini ya. Nah, kita masukin tapi dikit aja, 4 lah. Nah, kita masuk ke, nah di sini tuh ada coretan latar belakang, cuman aku nggak terlalu pakai. Terus spasi ya biasa ya buat ini. Nah, terus sama perasipan garis itu biasanya kalau yang buat di enter itu biar jaraknya itu nggak terlalu dekat atau nggak terlalu jauh, kita bisa atur pakai ini ya. Karena kebetulan di sini nggak ada enteran ini, karena dipisah ya, jadinya nggak dipakai. Posisi ini tuh untuk mengatur ya, ada yang untuk geser ke kanan. Jadi tangan kita nggak usah gerak-gerak, pakai ini juga boleh. Ini perbesar. Nah, ini perbesar gini. Takutnya kan kalau ada yang gede banget gitu kan, nah kita bisa andok lagi, nah kita bisa putar, nah kayak gini boleh. Urutan lapisan ini aku nggak jarang pakai. Nah, ini untuk putar ya, putar 3G. Nah, sebenarnya ini aku juga, nah ini yang miring-miring kayak gini ya, tuh ini juga bisa ya, atau mau kayak gini, tapi enggak sih, ini nggak cocok. Kenapa? Karena itu tadi, ini kan visualnya madepnya ke sini ya, jadi kita kembalikan lagi ke 0. Oke, cuman fungsinya udah tahu ya kayak gitu. Oke, kita masuk. Nah, ini 3G itu bisa digunain sini. Oke, kita ambil contoh cewek gitu ya. Bentar, cewek kita ambil di atas. Nah, kita tadi masuk ke sini, terus 3G ya. Nah, untuk 3G kayaknya sama aja, di Pixar juga ada, cuman aku lebih suka di sini. Kita ambil yang warna, nah coba biar kelihatan ya, warna merah deh tuh, kita ambil kedalamannya. Nah, kita bisa bebas biar kayak gini boleh, atau nah kita gelapkan nih. Nah, biar gelap ya, maksudnya dari warna si ini tapi kok kayak kurang gelap gitu. Nah, kita bisa ambil warna itu ya. Oke, kita matiin. Nah, kita masuk ke sini, 3G udah, perspektif. Nah, perspektif tuh sama kayak gini ya, kita bisa nah sebelah sini atau sebelah sini atau sebelah sini juga bisa ya. Jadi ntar kita andok lagi ya. Nah, ini perspektif udah, sama aja kayak di besar, kayaknya ada atau enggak aku lupa. Nah, ini bengkok. Nah, ini tuh buat dibengkokin kayak gini ya. Oke, dan seterusnya bayangan. Nah, ini kita masuk ke bayangan. Oke, sebelum ke bayangan kita ke gradasi boleh ya. Ini ada kayak gini, ada kayak gini, tuh bebas. Kita bisa juga nentuin nih mau digradasi warna apa, tinggal kita cari-cari aja di sini ya. Nanti kita bisa tambahkan. Oke, nah kita matiin aja soalnya aku nggak pakai ini. Tekstur sama aja kayak yang bisa jelasin kemarin di PixArt. Oke, terus opositas dia biasa di sini. Terus untuk hapus aku jarang pakai. Nah, kita masuk ke bayangan. Jadi gini. Nah, ini kan karena tadi warna ungunya mana? Nah, aku pakai warna ini ya. Opositasnya kita tebelin, buramnya aku kita naikin ke atas. Biar meskipun kayak meskipun ini tuh line-nya warna ungu,
biar kesannya itu kayak ada shining-shiningnya di bawahnya gitu. Makanya aku pilih font yang warna putih ya. Aku kecilin dulu. Oke, kayaknya pas nomor 4 deh. Soalnya kalau kita bayangannya kita mati ini tetap kan sama aja gitu. Nah, itu bedanya gini tuh ya. Jadi biar kayak kesan shining gitu. Tuh kan kelihatan, makanya pakai warna yang ini ya. Atau gini juga boleh. Nah, gini deh. Ini aja deh. Soalnya biar nggak ini apa namanya. Nah, ini juga boleh, bentar. Lainnya aku ganti dulu. Nah, ini lebih apa? Lebih bercahaya sih, tapi kan kelihatannya silau gitu di mata ya. Jadi gini aja deh. Lainnya kita ganti. Nah, maka dari itu kita boleh mau gonta-ganti warna apa dulu, yang penting sesuai lah ya. Nah, ini udah agak ini mending. Oke, nah untuk woman aku mau coba dulu. Ini coba dulu ya. Karena di atasnya warnanya orange gitu. Aku mau masukin bayangan yang warna orange ini. Biasanya warna yang lebih terang itu cocok untuk yang efek-efek shining gitu ya. Bentar. Oke, kita masukin line dulu. Warna oranye mana? Nah, bentar ini. Nah, kayak gini ya. Nah, ini ada palet warna. Kita bisa bebas mau tentuin warna apa. Pakai ini juga bisa ya, yang bisa kita cari mau pakai warna yang gimana gitu. Oke, kita undo lagi. Nah, ya kurang lebih kayak gini lah ya. Oke, yang ini aku mau samain deh sama yang oranye. Tapi kembali lagi ya, ini tuh selera gitu. Jadi kita kembalikan lagi ke yang penting nggak jomplang, nggak aneh, nggak gimana gitu. Yang penting kita sesuaikan. Mana? Nah, yang ini kita ambil warna ungu. Oke, ungunya mana tadi? Oke, aku cuman mau warna putih. Oke, lainnya yang warna ungu. Nah, bayangannya aku ambil 18 menit, tapi nggak apa-apa ya guys. Warna ungunya kebablas. Oke, warna ungunya mana? Oke, ini kita guraminnya setengah. Nah, oke, jadi gini ya. Nah, gimana sih, apa keistimewaan dari si aplikasi ini? Jadi gini, istimewanya ada dua sih ya. Ini ada latar belakang, nah ini ada mengganti ya. Di sini ada masuk ke galeri, kita boleh pilih yang mana gitu ya. Boleh pilih yang mana, bebas. Nah, contoh, aku mau masukin yang ini nih, ini deh coba ya. Nah, ini tuh ya, ini udah keganti. Nah, jadi buat jasa-jasa Kang Koper di luar sana yang kalau ada revisi namanya, Ika gambarnya ganti dong tapi judulnya sama, nah boleh pakai ini gitu ya. Kita undo lagi. Nah, udah masuk. Nah, kayak gini. Itu tadi yang mengganti tadi ya. Jadi si backgroundnya tuh bisa diganti. Nah, kita mau masukin nama pena nih. Karena kebetulan bentar. Sausalina Isaurina. Karena kebetulan center visualnya ini di tengah, jadi kita masukin si napen itu di atas aja, di tengah-tengah. Oke, aku mau
yang ala-ala mana adalah sama ini. Harusnya sih dibedain aja nggak apa-apa. Mana mau ini deh. Atau biar samain kayak judul dan nyanyinya boleh, terserah, karena itu namanya juga selera ya. Nah, kita tengah-tengahin. Oke, udah. Atau yang atasnya juga mau dikasih warna yang kayak di bawah juga boleh, tapi tipisan aja ya, tipisan kayak coretan. Kita ambil yang warna tipisan aja, jangan yang nah ini segini kayaknya cukup. Terus bayangannya nah kita burangin. Nah jadi kayak gini ya. Nah ini keistimewaannya kedua itu ini, kita masuk ke yang tanda panah. Nah ini sebelnya ini ada iklannya, tapi kalau datanya kita matiin itu bakal langsung ke simpan ya. Sebentar aku matiin dulu datanya. Oke. Nah ini ini kan ada dua pilihan, simpan proyek sama simpan gambar. Ini tuh apa namanya, kita jangan langsung simpan gambar. Pertama kita simpan proyek dulu ya. Oke, nah ini kan lebih cepat nih kalau datanya kita matiin. Nah, kita masuk lagi ke proyek. Nah, ini tuh kita bisa rubah-rubah lagi ya. Jadi kalau misalnya pun nanti kalian pada buka jasa, nanti kita ada permintaan customer Kak, judulnya ganti dong, bisa nggak? Nah, kita boleh nih bebas tanpa harus mengatur ulang lagi. Jadi judulnya kita tinggal ganti aja teksnya. Misal nih apa gitu. Nah, ada kan bisa tuh kan. Oke, kita unlock lagi. Jadi gitu. Nah, baru kalau udah kita simpan proyek, baru kita simpan gambar. Oke. Jadi seperti itulah guys ya. Bukan keistimewaan sih, lebih kayak pengenalan dari aplikasi ini. Oke. Nanti aku bagiin fontnya.